Hampir 2 pekan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dijalankan. Namun banyak rakyat dan pedagang kecil yang menjerit. Ya kita kan sekarang usaha udah begini, udah 40% aja nggak ada. Yang lain-lain teman-teman saya udah banyak yang gulung tikar. Dengan bantuan 300.000 itu saya pribadi alhamdulillah dapat ya, saya pribadi sekeluarga dapat. Cuman untuk menghidupkan sebulan itu kayaknya kita benar-benar keteter gitu. Pemerintah memperketat seluruh gerak masyarakat dengan menutup kegiatan bisnis perkantoran hingga jalan. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi penularan COVID-19. Kenyataannya jumlah yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Juru bicara Satgas COVID-19 bahkan membuka opsi memperpanjang PPKM darurat. Kemungkinan PPKM darurat akan diperpanjang bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyiapkan anggaran bila PPKM darurat diperpanjang. Namun ia meminta Menteri Sosial bergerak lebih cepat dalam menyampaikan bantuan. PPKM darurat ini juga didukung dengan bansos yang dipercepat pembayarannya. Kita juga minta kepada Kemensos menaikkan karena alokasinya sebetulnya 18,8 juta penerima. Sampai Juni ini masih 15,9 juta. Kami memahami Kemensos sedang membenahi DTKS. Namun ini juga membutuhkan kecepatan dan oleh karena itu kita melakukan tadi untuk BST maupun untuk penyaluran kartu sembako. Karena anggarannya sudah disediakan 40 triliun dan realisasi sampai Juni masih 17,75 triliun. Ekonom Indef, Abra Talatov menilai terus melonjaknya kasus COVID di tanah air menandakan penerapan kebijakan ini tidak efektif. Bila PPKM diperpanjang, nasib rakyat bisa makin tidak pasti. Lonjakan kasus COVID-19 yang terus mencatatkan rekor setiap harinya di Indonesia menggambarkan bahwa kebijakan PPKM darurat yang telah berlangsung selama 2 minggu ini terbukti gagal dalam mengendalikan pandemi di Indonesia. Bahkan dengan kegagalan tersebut, pemerintah kini mewacanakan untuk memperpanjang kembali PPKM darurat selama 6 minggu mendatang. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian yang semakin besar yang harus ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha, karena kondisi saat ini tentu jauh lebih buruk dibandingkan situasi tahun lalu. Saat ini kita menyaksikan sistem kesehatan kita sudah dalam kondisi yang kritis. Mayoritas rumah sakit sudah mengalami over capacity. Kemudian yang ironisnya juga adalah realisasi stimulus fiskal melalui anggaran PEN pada selama semester 1 2021 ini baru terrealisasi 36,1%. Padahal stimulus fiskal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika masyarakat didorong untuk tetap berada di rumah. 12 hari penerapan PPKM darurat, namun bantuan sosial untuk rakyat kecil belum turun. Pekan ini bantuan dijanjikan sampai ke masyarakat. Bila PPKM darurat diperpanjang, bagaimana nasib rakyat? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir untuk menemani Anda. Dalam beberapa hari terakhir, mungkin Indonesia semakin terkenal, bagaimana tidak, jumlah kasus positif COVID-19 terus bertambah dan hari ini bahkan mencapai 54.000 lebih. Bukan prestasi yang baik meskipun sebenarnya jumlah yang sembuh pun juga tinggi. Tetapi ini amat sangat mengkhawatirkan, bagaimana tidak, karena PPKM darurat kemungkinan besar ini akan diperpanjang sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan kemudian ini akan selesai. Dan tentunya dampak terhadap mereka yang hidup dari hari ke hari, dari hasil turun ke jalan mengais rezeki, ini tentunya juga akan sangat bermasalah mengenai hal itu. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai jika PPKM diperpanjang bagaimana nasib rakyat. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Fuad Bawazir yang merupakan Menteri Keuangan di periode tahun 1998. Pak Fuad sehat? Alhamdulillah. Dan tentunya ada Prof. Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Prof, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Prof, kita semua. Dan tentunya saya juga terhubung melalui video conference dengan tenaga ahli utama KSP. Ada Pak Edi Priyono. Pak Edi Priyono, selamat malam. Selamat malam. Pak Edi sehat ya Pak? Selamat Alhamdulillah. Malam Pak Fuad, malam Pak Hendrawan. Malam Pak Edi.
Di antara banyak yang mengeluhkan PPKM darurat ini adalah para pelaku UMKM. Mereka beberapa di antaranya bahkan dilarang berdagang. Tentu ini membuat dapur sulit ngepul karena mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk bisa hidup. Nah, saya sudah terhubung dengan salah satu pemilik kedai kopi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada Mas Asep Lutfi. Mas Asep, selamat malam. Mas Asep sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mas Asep, ini sudah selama PPKM tidak bisa membuka kafenya ya, kedainya ya? Iya, terpaksa saya tutup karena penghasilan sama kos untuk pengeluaran produksi itu jauh lebih besar pengeluaran untuk produksi daripada pendapatan. Ada yang kemudian menarik karena para pedagang ini beberapa justru memilih untuk dipenjara saja ataupun membayar denda sebesar 5 juta rupiah dibandingkan mereka tidak bisa berdagang. Nah, Mas Asep ini salah satu yang berpendapat bahwa lebih baik dia didenda. Benar demikian ya, Mas Asep? Betul. Betul, Mbak. Kenapa, Mas Asep? Karena bagi saya tuh dendaan yang nominalnya 5 juta itu terlalu besar dan saya nggak sanggup buat bayar, Mbak. Jangankan untuk jangankan untuk membayar denda, untuk kita aja bayar pegawai itu kita bayar cuman baru separuh gitu, sampai akhirnya kedai saya memilih untuk tutup sementara di masa PPKM sekarang ini. Berapa banyak pegawainya Mas Asep di kedai kopinya Mas Asep? Saya pegawai 2 orang, termasuk saya sendiri, jadi 3 orang. Dalam sehari biasanya bisa mendapatkan berapa rupiah? No, di masa normal atau PPKM, Mbak? Di masa normal biasanya berapa? New Kalau normal? di masa normal paling kisaran di weekday 500 sampai 1 juta lebih kita dapat sih. Itu pun kotor. Kalau di weekend ya bisa nyampe lah kisaran 2 juta. Itu pun kalau lumayan lagi rame. Kalau selama PPKM kemarin? Kalau selama PPKM, karena kita sistemnya take away sama delivery order, itu tuh penjualan menurun drastis, Mbak. Ya di kisaran buat dapat 100 atau 200 ribu aja, itu udah susahnya minta ampun. Jadi Mas Asep kemarin ketika sempat buka di masa PPKM, di razia ya oleh petugas. Betul. Bagaimana? Kita tentu ingin tahu ceritanya ketika di razia itu kapan dan apa yang disampaikan. Ya pas di razia itu kalau nggak salah di tanggal 7 Juli hari Rabu sekitaran jam 8 lebih lah. Saya tuh sebenarnya udah mau tutup ya, Mbak. Paling yang ngopi di sini itu tuh cuma teman-teman saya. Cuma kebetulan aja lagi ada polisi, mungkin terlihatnya seperti kerumunan. Ya kita nerima aja razia yang diadakan polisi gitu. Terus Mas Asep sempat ditahan dimintai keterangan? Iya, dimintai keterangan. Sama siapa aja kemarin Mas waktu dimintai keterangan oleh polisi? Sama pihak kepolisian langsung, Mbak, paling dimintain data diri. Nah itu tuh dimintain data diri kita untuk melakukan sidang PPKM. Sidang PPKM ya? Itu kita tentu ingin tahu sidangnya seperti apa, Mas Asep? Sidangnya kita sih kayak sidang apa ya, kayak sidang tilang gitu. Sama hakimnya juga sidang virtual kayak gitu. Nggak apa ya, sidangnya sidang singkat, Mbak. Nah waktu sidang itu Mas Asep akhirnya dijatuhi denda? Iya, dijatuhin denda 5 juta rupiah karena melanggar PPKM akibat ada kerumunan, sama subsidiar penjara 3 hari. Apa yang kemudian Mas Asep lakukan di penjara, subsidiarnya 3 hari atau membayar? Saya lebih memilih subsidiar 3 hari, Mbak, karena ya bagi kita cuman pedagang kecil UMKM uang sebesar itu
nggak mungkin lah bisa dibayar. Soalnya kan itu uang yang sangat nominal, sangat besar. Jadi akibat kemarin setelah sidang, Mas Asep merasakan tahanan selama 3 hari ya, Mas? Betul. Udah berarti sudah selesai dijalani hukumannya? Belum Mbak, belum. Kapan rencananya akan dieksekusi untuk ditahan, Mas Asep, kalau menurut hasil sidang? Ya, saya sudah dihubungi sama pihak kejaksaan untuk dieksekusi itu kalau nggak salah besok ya, Mas. Karena saya tadi udah dihubungi sama pihak kejaksaan untuk melakukan rapid test sebelum masuk ke sel. Tanggapan keluarga setelah Mas Asep memilih untuk ditahan, dan tentunya ini akan jadi catatan di kepolisian karena pernah ditahan, Mas. Iya, kalau keluarga sih mereka kalau dari orang tua saya, terutama ayah saya ya respect sih. Tapi kan kalau misalkan dari ibu saya ya kesedihan juga ada lah, panik atau apa. Karena kita tuh pedagang udah kayak kriminal aja gitu. Sampai ada dendaan yang besar, terus kita diganti subsidi sama kurungan. Kita kan padahal cuma jualan, Mbak, bukan jualan narkoba atau apa gitu. Ya. Tidak ada yang mau sebenarnya untuk ditahan ataupun justru malah menjalani sidang dengan denda 5 juta rupiah, padahal penghasilan perharinya tidak sampai 100.000 rupiah. Tetapi inilah kondisinya, 54.000 bukan main-main, dan tindak tegas itu benar-benar diterapkan. Tapi kalau ini terus berjalan tentu akan banyak korban dalam tanda petik yang terus berguguran, dalam hal ini adalah pengusaha UMKM. Bagaimana kemudian Komisi 11 menanggapi hal ini, termasuk juga Pak Fuad, dan dari KSP sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Mas Asep mungkin satu dari beberapa pedagang yang kemudian terpaksa menjalani sidang PPKM, didenda atau memilih di penjara selama 3 hari. Nah, tentu ini bukan pilihan yang enak. Sementara dia harus memilih. Nah, coba kita tanya sama Prof. Hendrawan. Konstituen sudah banyak yang mengeluh, Prof. Ya, jadi kita semua saya kira bersimpati dan ikut merasakan kepahitan yang dirasakan oleh Asep tadi. Dan ini contoh dari UMKM. Kami juga mendengar dari perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dari segi besaran itu masuk kategori besar, juga mengeluhkan hal yang sama. Itu sebabnya kalau untuk teman-teman kita seperti Asep ini, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik dalam kategori perlindungan sosial maupun bantuan usaha, itu betul-betul harus diefektifkan. Sebab selama ini kita semua tahu program-program tersebut sering berhadapan dengan kendala data yang tidak akurat. Sehingga ada masalah inklusi, artinya yang seharusnya tidak menerima masuk sebagai daftar penerima, atau masalah eksklusi yang harusnya menerima tidak menerima. Dan ini sangat serius. Itu sebabnya menurut kami game changers ke depan, pengubah permainan ke depan itu tidak hanya vaksinasi yang sukses, ya, tetapi juga akurasi data dan efisiensi efektivitas birokrasi untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial ini. Sebab program perlindungan sosial kita ini kan salah satu yang terlengkap di dunia sebenarnya. Kalau semua program-program itu dijalankan dengan efektif, itu yang terjangkau itu 160 juta penerima manfaat. Jadi ini luar biasa. Kalau sampai ada masalah, orang tidak bisa makan, ya, terus usaha mikro tidak menerima bantuan dan seterusnya, itu berarti ada yang salah kan? Data yang tidak akurat atau birokrasinya yang tidak mampu, tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau mereka. Itu memprihatinkan sekali. Tapi 300.000 kan tadi dikeluhkan juga, kalau untuk beli yang sekarang saja cukup, tapi kan kita tidak tahu PPKM ini sampai kapan. Tapi satu penerima manfaat biasanya menerima sejumlah program. Ada program Keluarga Harapan, ada bantuan sosial tunai, bantuan desa, bantuan presiden untuk sembako, bantuan subsidi biaya listrik, dan bantuan ini itu kan. Jadi sebenarnya skemanya sudah lengkap, ya. Anggarannya juga cukup besar, terus diperbesar. Pada awalnya ketika Perpres tahun 2020 87 triliun, sekarang anggaran Kementerian Sosial aja sudah ratusan triliun.
Jadi ini persoalan bagaimana kita betul-betul ya menjangkau mereka ya dengan efektif, tepat sasaran, tepat manfaat. Tapi kalau dari catatan Komisi 11, apakah sama dengan Bu Menteri tadi yang menyampaikan bahwa 40 triliun yang dianggarkan baru terserap 17 triliun, ini kan terlambat sekali, Ya, Prof. artinya belum sampai 50%. Iya, Ini kan iya. berarti ada masalah administrasi penyaluran program itu, penyaluran bantuan. Dan itu sudah dievaluasi ke Kementerian Dan kami Sosial. menerima banyak sekali laporan dari lapangan ya, baik dari konstituen kami, baik dari teman-teman yang melapor ke anggota komisi tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di lapangan. Jadi ada problem di sana sehingga serapannya terlambat. Pak Fuad, tentu ini berbeda ya dengan tahun 98 dulu krisisnya, karena kita sendiri juga nggak tahu sampai kapan dan bahkan jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari sekarang. Ya, ini kita sejak mulai ada COVID ini kan tidak pernah terlepas dari masalah COVID ini gitu loh. Dan secara overall kan sekarang sudah memang sangat memburuk gitu kan. Nah, ini sudah terus terang aja ya tergantung kepada paham, kepercayaan atau ya aliran yang dianut gitulah ya oleh pengambil keputusan gitu. Kalau saya sih sejak awal pandemi ini hampir 1,5 tahun yang lalu selalu berpendapat bahwa sebabnya ini kita habisin dulu. Jangan terlalu di faktor sebab ini. Jangan terlalu dimikirin dulu kepada akibatnya. Akibatnya itu karena perbaikan ekonomi ini itu segala macam gitu kan. Madhabnya madhab belakangan. Saya bilang jangan, sumbernya dulu. Ini yang dipentingin. Saya terus terang aja setuju dengan cara di Cina di RRT itu. Keras, lockdown, selesaikan dengan cepat. Nanti kalau ada apa-apa lagi ya terpaksa di lockdown lagi. Tapi kemudian kan terus bebas. Buktinya dia sukses kan. Artinya dia nggak tanggung. Sejak semula saya sudah menduga ini kalau cara nanggung gini tidak efektif. Tapi uangnya selain berlarut-larut uangnya banyak. Ya, kita kan nggak punya Pak, konon kabarnya. Nah, kalau saya yakin nggak usah pemerintah nggak usah ketakutan menggunakan lockdown itu. Nggak usah dibayangin bahwa seluruh rakyat ini 270 juta harus dikasih makan semuanya. Ya. Daripada kayak sekarang membuat permusuhan seolah-olah itu antara petugas di lapangan dengan rakyat, bikin kemarahan, kebencian, segala macam itu kan menakutkan juga lama-lama kan. Pemda juga banyak yang protes, rakyatnya protes gitu kan, ada friksi. Nggak usah lah, lockdown saja cepetan untuk menyetop ini wabah. Kemudian kan kayak pegawai negeri nggak usah dikasih bantuan, TNI, polisi, pegawai BUMN, orang-orang mampu, orang ini masa kayak saya, beliau-beliau ya masa mau minta bantuan, kan semuanya tidak. Jadi yang benar-benar itu aja yang dikasihkan. Nah yang lain itu bahkan sangat diharapkan masyarakat Indonesia itu bersama dengan pemerintah, dengan jaringannya sampai ke RT RW, dengan jaringan polisi dan TNI yang udah rapi, itu kayak sekarang tuh vaksinasi begitu diterjunkan TNI polisi baru kelihatan menggeliat kan, kalau tidak ya nggak akan tercapai itu target. Kita harus target bener 3 juta satu hari, itu pun nanti perlu waktu berapa bulan. Kalau 1 juta aja hampir setahun. Kembali ke pokok masalah tadi. Saya yakin tuh nanti orang yang mampu akan bergotong royong dengan lingkungannya, ya dengan jaringan-jaringan TNI, polisi dan Pemda akan membantu lingkungannya. Sifat gotong royong kita itu akan muncul yang mampu. Masa yang mampu gak akan pada turun tangan, akan pada mau itu menolong lingkungannya. Tapi orang jadi tenang, disuruh dagang kagak boleh, dikasih bantuannya juga seperti itu. Memang secara teoritis nanti ini sekarang ke depan, sekarang Pak, ini yang kita hadapi itu sekarang. Orang nggak makan tapi nggak bisa cari duit, dia marah lah itu. Konkretin saja dengan sistem. Nanti kalau perlu ada dapur umum, dibantu bansos semuanya tuh disatukan lah, dikasihkan yang konkret. Gak usah terlalu banyak label, gak usah terlalu banyak nama dan nama ini nama itu, gitu kan? Selain listrik itu udah pasti ya, jelas tuh yang dibantu kan juga sedikit itu. Nah, inilah yang benar-benar dibantu. Tapi orang itu akan tenang. Saya bisa makan, yang penting ini kan orang saya nggak boleh dagang, dioprak-oprak, ditakutin, diancam. Makan saya dari mana? Mendingan kalian sekalian konkret. Oke, kita tanggung sama pemerintah. Tapi programnya efektif. Rakyat semuanya
Ya. Beliau di lingkungannya. Saya akan turun bersama bimbingan TNI, Polisi, dan pemerintah di lingkungan semuanya. Tapi lockdown, ternyata sekarang kami juga udah pada melockdown. Jujur ngomong aja, saya udah melockdown diri sendiri aja nih sekarang. Dan banyak orang jutaan yang udah melockdown dirinya, ya kan? Secara otomatis. Secara otomatis. Nggak minta makan sama pemerintah. Lebih bagus jelas tapi selesai. Ini akan berlarut, diperpanjang 6 minggu belum tentu kelar. Kita makin diisolasi oleh dunia, uangnya keluar banyak, ekonominya nggak tumbuh juga nggak, nyawa bermain-main. Jangan, itu cara saya gitu. Harus jelas, tapi datanya mesti clear. Nah, bagaimana catatan KSP? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pak Edi, harus cepat sebenarnya, tapi datanya pun juga harus valid. Hanya saja data yang sekarang ada ini masih carut marut. Bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi berbagai macam permasalahan ini, Pak Edi? Ya, yang pertama itu kita mesti melihat dalam perspektif yang tepat ya. Jadi jangan dipotong PPKM darurat kemudian dampak ke masyarakat termasuk ke perekonomian, sektor informal dan sebagainya. Karena PPKM darurat itu kan tidak muncul begitu saja gitu loh. Jadi itu awalnya kan COVID memburuk. Nah, COVID memburuk, kemudian ada PPKM darurat dalam rangka untuk mengendalikan penyebaran COVID-nya. Jadi ini sebenarnya sebagai upaya untuk penyelamatan. Jadi PPKM darurat itu jangan dianggap sebagai sumber masalah. Karena PPKM darurat itu tidak akan ada kalau kalau COVID itu kasus COVID tidak melonjak. Nah itu dulu yang pertama gitu loh. Jadi saya khawatir nanti kalau tidak lengkap rangkaian antara COVID memburuk, PPKM darurat kemudian perekonomian, itu kemudian kita jadi tidak fair ya menurut saya ya. Karena kemudian kita menganggap PPKM darurat itu sebagai masalah. Karena nanti kalau misalkan ngotot-ngototan gitu ya sudah kalau gitu nggak usah PPKM darurat, biarin aja COVID-nya tinggi kan nggak benar juga gitu loh. Nah itu satu ya. Yang kedua, sebenarnya PPKM darurat ini kan atau PPKM lah ya, itu kan idenya justru supaya kegiatan-kegiatan ekonomi itu tetap berjalan. Idenya begitu. Jadi idenya bukan melarang kegiatan ekonomi, idenya bukan menyuruh warung tutup, idenya bukan melarang orang berjualan sektor informal dan sebagainya. Idenya adalah bagaimana supaya perekonomian tetap jalan, orang tetap bisa beraktivitas, tetapi dengan menegakkan protokol kesehatan. Untuk kasus di tempat makan, nggak ada larangan untuk membuka warung, idenya sebenarnya enggak. Kita mengakui bahwa di beberapa daerah itu masih tidak seragam ya, gitu ya. Tetapi ide dasar dari PPKM darurat itu tidak melarang warung buka, tetapi melarang orang makan di tempat, gitu. Jadi kalau ini dianggap sebagai mematikan, saya pikir tidak ya. Tapi bahwa ini kemudian bisa menurunkan omset, menurunkan penjualan, saya kira ya bisa dipahami karena kondisinya memang parah. Dan sekali lagi kalau tanpa PPKM darurat justru akan lebih parah lagi. Nah yang disampaikan Pak Hendrawan tadi benar bahwa bantuan sosial dari pemerintah itu kita masih berhadapan dengan data harus diperbaiki benar ya. Tetapi kan itu tidak bisa dipecahkan dalam waktu singkat ya. Saya kira Kemensos juga sedang berusaha itu. Terus yang disampaikan Pak Fuad, kenapa nggak di lockdown aja? Kalau memang lockdown itu merupakan solusi yang manjur bagi pengendalian COVID, maka semua negara sudah melakukan itu. Nyatanya kan ada yang melakukan, ada yang tidak. Yang melakukan ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya, memang ada berbagai skenario, ada berbagai alternatif dan pilihannya memang untuk saat ini adalah PPKM, khususnya PPKM darurat gitu loh. Nah jadi ini yang saya kira mesti dipahami dulu, tapi yang paling utama jangan dipotong PPKM darurat bikin orang susah, bukan itu. Karena COVID-nya melonjak, maka harus ada PPKM darurat sehingga perekonomian mau tidak mau kita terganggu. Jangan dilupakan yang COVID melonjaknya itu. Gitu. Ya, Pak Edi, ini yang juga kemudian karena Pak Edi bicara tentang melonjak pasca PPKM ini justru malah kasusnya semakin tinggi, kita memecahkan rekor dan hari ini 54.000. Nah, tentu ini evaluasi yang sangat dalam yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Seberapa efektif sebenarnya penerapan PPKM ini? Nah, kalau di internal pemerintah, bagaimana catatannya Pak Edi? Betul. Nah, sebenarnya kan esensi dari PPKM termasuk PPKM darurat itu kan mengendalikan mobilitas. Kita evaluasi kok tiap hari gitu ya.
misalkan untuk katakanlah Jabodetabek, kita evaluasi lalu lintas orang, terjadi penurunan untuk kereta rel ya, KRL ya, itu dari Jabodetabek, sekitar Jakarta masuk ke Jakarta, itu menurun 61% gitu. Jadi upaya mengendalikan mobilitas memang sudah menunjukkan hasil di Jabodetabek, katakanlah demikian. Di level nasional itu kita lihat data Google Mobility Index gitu loh, terjadi penurunan gitu loh. Nah jadi bahwa kasusnya itu melonjak dan hari ini sampai kasus harian 54.000, tentu saja kita tahu gitu. Tetapi kan kita tidak bisa bilang bahwa kemudian kalau gitu PPKM darurat nggak ada gunanya dong. Ya enggak dong. Kalau nggak ada PPKM darurat lebih parah lagi itu. Berarti kondisi di luar Jawa juga semakin parah ya Pak, karena dulunya ini mereka yang terkonfirmasi positif tidak sebanyak sekarang, tetapi pasca PPKM ini justru malah ada beberapa provinsi yang awalnya biasa-biasa saja, sekarang justru malah kasusnya semakin tinggi. Nah ini catatannya bagaimana Pak? Karena sudah menyebar sampai keluar Jawa ternyata. Ya, tapi itu bukan karena PPKM darurat. Justru PPKM darurat mencoba untuk meminimalkan laju kenaikan kasus. Bukan karena PPKM darurat kemudian kasusnya jadi tinggi, bukan. Kasusnya tinggi maka ada PPKM darurat, itu logiknya begitu, jangan dibalik begitu loh. Nah jadi kita jangan sekali lagi ya, kita jangan melihatnya ada PPKM darurat kemudian kasusnya masih tinggi, karena sekali lagi kalau tidak ada PPKM darurat kasusnya akan jauh lebih tinggi lagi. Mengapa kita bisa yakin demikian? Karena kita melihatnya dari mobilitas orang gitu loh. Nah jadi sebenarnya kan indikator jangka pendeknya kan mobilitas. Kalau mobilitas ini bisa ditekan terus, cepat atau lambat kasus COVID kita yakin akan terkendali. Tapi memang sampai saat ini memang kasus COVID masih tinggi. Itulah kenapa dibuka kemungkinan untuk perpanjangan PPKM darurat. Tapi sampai saat ini kan belum diputuskan. Yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di DPR itu kan kesiapan anggaran, skenario. Dan kita tahu bahwa Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dalam rapat kabinet tanggal 12 Juli sudah menyampaikan ada skenario berat, skenario sangat berat gitu. Dan yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tentang kemungkinan perpanjangan PPKM darurat itu adalah kalau skenario berat gitu. Jadi konteksnya bukan pasti akan diperpanjang karena itu bukan kewenangan Menteri Keuangan, tetapi dalam konteks bahwa pemerintah khususnya APBN itu bersiap untuk menghadapi situasi yang sangat berat, yaitu andai kata PPKM darurat harus diperpanjang. Konteksnya seperti itu. Sampai saat ini belum diputuskan. Ya, andai kata pun diperpanjang, sampai berapa lama kita bisa tahan? Nanti Prof. Hendrawan akan jawab sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Lockdown tidak lockdown, faktanya orang takut keluar dan itu secara tidak langsung mereka melockdown dirinya sendiri kalau kata Pak Fuad. Tapi kalau kita bicara tentang anggaran, apakah anggarannya masih cukup untuk bisa membiayai seperti yang tadi Pak Fuad sampaikan, Prof? Ya, dalam kondisi saat ini tentu kita harus siap dengan segala kontingensi, siap dengan segala cuaca. Karena APBN, Undang-Undang APBN 2021 kan sudah di dalamnya ada pasal yang khusus mengatur apabila terjadi perubahan-perubahan asumsi, pergeseran-pergeseran realisasi. Itu sebabnya kita harus all out. Karena memang tadi dikatakan, saya setuju dengan Pak Edi bahwa prioritas kita sekarang kan flattening the curve, melandaikan kurva keterpaparan seperti ini. Nah, itu berarti kesehatan betul-betul mendapatkan harus menjadi priority. Dan ini penentuannya sebenarnya Agustus September ini kan. Itu sebabnya ini sebenarnya belum yang terburuk loh kondisi sekarang. Karena diantisipasi ya dengan beberapa model itu puncaknya nanti diperkirakan, kita harapkan tidak ya, awal Agustus ya. Jadi itu berarti apa? Memang all out, harus all out. Ini begini, saya sependapat bahwa dengan Pak Edi bahwa memang PPKM itu bukan sumber penyebaran COVID. Artinya seperti dikatakan Pak Edi tadi, kalau nggak ada PPKM mungkin yang meninggal lebih banyak lagi, ya kan? Yang tertular lebih banyak lagi. Saya sependapat itu. Tapi begini Pak, kalau dengan PPKM itu masih tetap menaik jumlahnya, daerahnya juga makin meluas, ya. Artinya PPKM itu ini sudah hampir 2 minggu, jangan-jangan PPKM ini tidak efektif atau kurang efektif. Nah, untuk melihat ini sampai berapa lama?
kalau misalnya 2 minggu lagi, kalau misalnya 2 minggu lagi masih tetap daerah meluas, jumlahnya masih tetap naik gitu ya. Berarti ini mesti kita carikan alternatif lain dari PPKM yang kalau saya terus ngelihatnya tuh lockdown tadi, gitu loh. Bukan ini nggak ada yang mengatakan tapi ini sumber. Kalau untuk anggaran apakah sudah pas dari catatan Pak Fuad? Dari anggaran saya memungkinkan saja. Ini kan bisa tahun ini ya. Anggaran untuk pemulihan ekonomi ini untuk tahun 2021. 700 triliun untuk pemulihan ekonomi. Untuk kesehatannya sendiri 194 triliun. Artinya cuma 27%-nya lah. Ya kan? Jadi kayaknya seperti ekonomi itu terlalu dipentingkan. Ya semuanya penting kan. Tapi kalau ini sumbernya ini bisa dia selesaikan lebih cepat, insya Allah ekonominya itu lebih cepat bangkit. Saya terus terang aja melihat Pak rujukannya itu ya, saya sih terus terang rujukannya memang di Cina dan saya lihat pakai logika common sense itu bisa. Kalau di Amerika kan nggak ada lockdown tuh, tapi dia begitu Biden naik dia mampu 3 juta vaksin dengan cepat gitu loh, sehingga dan pokoknya rakyatnya juga mungkin lebih sehat, lebih apa gitu sehingga terkendali. Jadi menurut saya ini akan oke lah PPKM, akan berapa lama kalau terus masih kayak begini lagi. Ini nanti saya bilang seperti kita belajar setahun lebih ini berlarut, anggarannya besar tapi juga nggak beres-beres gitu loh. Makanya alternatifnya adalah untuk kita biar tertib lockdown malah di bawah nggak terlalu banyak clash. Tapi cepet anggaran dibantu betul orang yang tidak bisa makan. Jangan 300.000 mungkin 600.000 bantuannya gitu loh. Apa memungkinkan kalau dinaikin Prof anggarannya? Ya tentu harus dihitung lagi, tetapi pemerintah serius karena refocusing aja sudah tahun ini sudah 3 kali loh. Untuk pergeseran anggaran di Pemda ya, di kementerian lembaga. Jadi artinya harus ada tekad yang kuat sekali untuk melakukan itu. Ya. Harus ada tekad yang kuat sekali untuk Tapi melakukan. Dan jangan lupa disiplin masyarakat ya, karena faktor disiplin menjadi faktor penentu dalam di proses lapangan recovery. kalau begini ini memang banyak yang abu-abu Pak, jadi bingung gitu. Mungkin petugasnya juga bingung, masyarakatnya bingung. Tapi kalau lockdown itu kan jelas ya, udah nggak pakai debat, tapi dijamin konsumsinya yang nggak mampu saja. Nanti kita coba tanya sama Asep, bagaimana tanggapan Asep ya, sesaat lagi tetap bersama kami. Mas Asep di Tasikmalaya masih bersama saya. Mas Asep, apa yang mau disampaikan? Karena di sini juga ada pemerintah dan juga DPR. Iya. Ya paling dari saya Mbak, ada nggak langkah yang konkret dari pemerintah untuk mengatasi PPKM yang emang pada dasarnya merugikan gitu, merugikan pedagang-pedagang kecil, di mana kita jam operasional untuk berjualan aja dipotong sama berjualan kita nggak boleh bebas kayak dine in gitu, cuma hanya take away yang kayak gitu. Sedangkan banyak juga yang memilih untuk tutup kedai kopi atau yang usaha pedagang-pedagang lainnya lah. Paling itu aja yang mau saya sampaikan Mbak. Pengen langkah konkret dari pemerintah tuh apa gitu. Iya, baik Pak Edi silakan. Kita memahami ya aspirasi tadi ada yang sampaikan PPKM darurat jangan lama-lama, setuju, dan supaya jangan lama maka kita taati semua pihak, kita harapkan kerjasamanya. Yang bisa di rumah silakan tolong di rumah, yang memang harus keluar rumah taati prokes, tempat-tempat makan jangan makan di tempat, jaga jarak dan sebagainya. Nanti kalau PPKM ini ketentuannya kita ikuti semua, kita harapkan kasusnya melandai dan PPKM darurat akan dilonggarkan. Saya kira itu yang menjadi harapan kita semua. Kita kerjasama dalam arti melaksanakan sesuai ketentuan supaya nggak perlu ada yang didenda seperti apa tadi Kang Asep ya, dan juga kasus yang lain gitu. Saya kira cukup banyak juga kok yang taat prokes dan kita tahu bahwa omsetnya menurun tetapi tidak sampai harus menutup usahanya dan sebagainya. Kemudian aparat juga kita minta untuk dalam arti bukan melarang orang berjualan ya, tapi supaya mentaati prokes itu yang kemudian menjadi fokusnya. Jadi harus ada kesamaan persepsi dan mudah-mudahan saja ini nantinya bisa sama persepsinya, jadi tidak kemudian diambil barang dagangannya, ditutup tidak boleh berjualan, akhirnya mematikan penghasilan atau mungkin maka hal-hal terakhir yang dimiliki oleh pedagang. Terakhir dari Prof. Hendrawan silakan. Ya, dalam kondisi yang sulit seperti ini tentu harapan kita dan kemampuan kita harus kita maksimalkan untuk menggelorakan
solidaritas sosial, disiplin sosial, dan Oke. sinergitas semua komponen masyarakat. Kita memperkuat persatuan, karena yang kita hadapi ini tidak main-main dan sangat serius. Pak Fuad. Ya mohon agar bantuan kepada rakyat kecil bisa segera direalisasikan, diturunkan. Karena kesulitan mereka di lapangan nyata betul, mereka ketakutan tidak bisa makan karena tidak punya penghasilan. Terima kasih. Ini terakhir yang harus diperjelas dan dipertegas. Pak Edi, berkaitan mengenai penegakan, harus ada pas Pak Edi, supaya tidak kemudian justru malah mematikan. Silakan. Ya, itu sedang kita koordinasikan, dalam arti kita ingin supaya PPKM darurat memang dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak dikurangi dan juga tidak ditambah-tambah. Gitu. Jadi kalau memang ketentuannya bukan melarang, ya jangan melarang gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan dikurangi, jangan ditambah-tambah juga. Gitu. Pak, hilangkan yang abu-abu. Terima kasih Pak. Betul Pak. Hilangkan yang abu-abu, mudah-mudahan saja ini benar-benar bisa membuat agar kasus COVID itu pada akhirnya melandai dan kita semua bisa kembali ke new normal dan beraktivitas dengan baik. Saya akhiri sampai di sini, saya Brigita Manuara pamit. Terima kasih Prof. Hendrawan, terima kasih Pak Fuad, terima kasih Pak Edi, dan juga terima kasih Kang Asep. Selamat malam, sampai jumpa. Salam sehat selalu.